Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat serta karunia hidayahnya kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam marilah kita sampaikan atau kita hadiahkan buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat kepada Ibu Mariatul Hikmah selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Kemudian kepada rekan-rekan kelas Akidah Akhlak semester 5. Baik, saya Julika Irfandi, mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam, konsentrasi Akidah Akhlak semester 5, akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan filsafat pendidikan Islam. Sejarah perkembangan filsafat pendidikan Islam dimulai ketika terbentuknya filsafat yang mengajarkan tentang usaha-usaha mencari asas-asas fundamental pendidikan Islam, berpikir logis dan rasional yang mengarahkan seseorang menjadi pribadi yang berpegangan pada pendidikan Islam. Sebagai seorang muslim, tentu kita harus tahu kapan sejarah perkembangan Islam pendidikan, kapan perkembangan filsafat pendidikan Islam ini dimulai dengan menggunakan dasar-dasar pendidikan Islam, yaitu melalui Al-Quran, Sunnah, perkataan sahabat, serta pemikiran para tokoh filsafat Islam. Dengan demikian, kita mampu mengetahui awal dimulainya sejarah pendidikan Islam serta perkembangannya. Filsafat pendidikan Islam ini diperkirakan berkembang sejalan dengan latar belakang sejarah perkembangan agama Islam itu sendiri. Seperti diketahui, penyebaran agama Islam berawal dari Mekah, yaitu kota kelahiran Rasulullah SAW. Namun, Islam baru membangun dirinya sebagai peradaban yang lengkap ketika di periode Madinah. Sebagai ibu kota, Madinah berperan sebagai pusat peradaban baru yang didasarkan pada konsep ajaran agama Islam. Disinilah Rasulullah dan para sahabat membuktikan manusia zamannya bahwa Islam sebagai agama yang mampu dan berhasil menata negara atas dasar ajaran agama Islam. Di sini terlihat misi keagamaan yang dijalankan Rasulullah dan para sahabat bukan hanya terbatas pada masalah agama semata. Misi beliau yang berintikan ajaran tauhid yang secara mendasar diintensifkan ketika atau selama periode Mekah. Dalam periode Mekah ini ajaran tauhid, kemudian syariat Islam yang mendasar diajarkan ketika di Mekah. Kemudian ketika di Madinah, ajaran-ajaran yang diajarkan di Madinah adalah yaitu tentang hablum minallah ataupun hablum minannas. Baik, kemudian dalam kaitannya dengan munculnya pemikiran-pemikiran baru dalam masalah Islam ini, barangkali pemikiran-pemikiran falsafah pendidikan Islam juga telah muncul sejak awal-awal perkembangan Islam. Periode ini meliputi masa kehidupan Nabi Muhammad SAW dan masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Madinah di periode awal perkembangan Islam ini dibedakan dari periode berikutnya dengan pertimbangan bahwa masa kekuasaan Nabi dan para penggantinya kekuasaan Islam berpusat di Arab. Pemikiran mengenai filsafat pendidikan pada periode awal ini merupakan perwujudan dari kandungan ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang keseluruhannya membentuk kerangka umum ideologi Islam. Dengan kata lain, kata Hasan Langgulung bahwa pemikiran pendidikan Islam dilihat dari segi Al-Quran dan hadis, tidaklah muncul sebagai pemikiran yang terputus, terlepas hubungannya dengan masyarakat seperti yang digambarkan oleh Islam. Pemikiran itu berbeda dengan kerangka paradigma umum bagi masyarakat yang dikehendaki oleh Islam. Dengan demikian, pemikiran mengenai pendidikan kita lihat dalam Al-Quran dan hadis mendapatkan ilmiahnya. Namun kita lihat secara umumnya sejarah filsafat pendidikan Islam ini terbagi menjadi dua periode, yaitu yang pertama adalah periode klasik dan yang kedua periode modern.
periode klasik ini yaitu dimulai sejak diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Tujuannya untuk berfilsafat yaitu adalah agar semua umat Islam ini bisa berpikir secara mendalam. Bahkan Rasulullah pun ketika diturunkan ayat Al-Quran kepadanya, disuruh juga diminta untuk berpikir secara mendalam. Yang kedua yaitu periode modern. Periode modern ini ada ketika tokoh Muslim punya pemikiran untuk berfilsafat. Mereka mengadopsi filsafat dari Barat, yaitu filsafat Yunani, lalu memasukkan unsur-unsur Islam ke dalam filsafat tersebut. Periode modern ini terjadi sekitar tahun 1800 Masehi. Dalam hal ini, tokoh-tokoh Muslim ini memasukkan ajaran-ajaran Islam ke dalam filsafat Yunani tersebut, kemudian membuang yang tidak bisa dimasukkan dalam filsafat Islam, kemudian memasukkan unsur Islam tersebut untuk membuat filsafat baru, yaitu filsafat pendidikan Islam. Nah, dari sini muncullah filsafat pendidikan Islam tersebut. Baik, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.